Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa kembali dalam program Berkah Dalem pada hari ini, Senin tanggal 2 November 2020, bertepatan dengan peringatan arwah semua orang beriman, bersama dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini berkaitan dengan perayaan yang kita laksanakan pada hari ini bersama dengan gereja di seluruh dunia. Hari ini tanggal 2 November, gereja di seluruh dunia mendoakan mengenang arwah semua orang beriman. Gereja mengajak kita untuk berdoa untuk mengenang semua para leluhur, sanak saudara dan kerabat kenalan kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Dalam syahadat para rasul yang kita doakan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengungkapkan iman kita. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Karena menerima sakramen baptis, kita secara resmi diterima menjadi anggota Gereja Katolik sebagai bagian dari persekutuan para kudus. Anggota gereja itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah gereja yang mulia, yaitu seluruh umat beriman yang telah mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga, yaitu para kudus. Yang kedua adalah gereja yang masih berziarah di dunia ini, yaitu umat beriman yang masih harus hidup dan berjuang di dunia ini seperti kita semua dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah gereja yang menderita, yaitu seluruh umat beriman yang masih harus menjalani proses pembersihan diri, proses penyucian di api penyucian. Dalam tradisi gereja, api penyucian juga disebut dengan istilah purgatorium. Bukan pertama-tama sebuah tempat, tetapi sebuah proses pemurnian, proses pematangan, proses integrasi dari kehidupan kita. Karl Rahner, seorang teolog terkemuka, mengatakan bahwa api penyucian merupakan sebuah proses pribadi seseorang untuk menjadi pribadi yang matang. Melalui proses ini, tahap demi tahap, semua kecenderungan dalam diri manusia terintegrasi menjadi satu. Seperti kita merasakan bahwa manusia itu kompleks dan penuh misteri. Karena jatuh ke dalam dosa, kita itu menjadi pribadi yang terpecah-pecah, lemah, mudah diombang-ambingkan antara kebaikan dan kejahatan. Di satu pihak ada dorongan untuk mengarahkan hidup ini kepada kebaikan, kesucian, kesempurnaan, tetapi di lain pihak juga ada kecenderungan kuat untuk mencari kenikmatan egois yang membawa kita kepada dosa. Saat kita kembali kepada Allah, maka keterpecahan dalam pribadi manusia itu diutuhkan kembali oleh rahmat Allah melalui proses penyembuhan, proses pengampunan dosa yang dilakukan karena rahmat Allah, dan itu proses penyatuan itu membutuhkan sebuah rahmat yang di luar jangkauan kita dan pasti menimbulkan kepedihan. Seringkali muncul persoalan begini,
Kematian kan membawa kita meninggalkan dunia yang fana ini menuju keabadian. Mengapa masih ada proses penyucian sesudah kematian? Bukankah proses itu mengandaikan waktu? Dan waktu itu kategori-kategori yang ada di dalam dunia kita yang serba terbatas ini. Teologi modern menegaskan bahwa api penyucian itu bukan sebuah proses pemurnian sesudah kematian, tetapi sebuah proses yang terjadi pada saat kematian, saat kita berjumpa dengan Allah secara mendalam dan menentukan, saat kita dibersihkan, dimurnikan, dan diintegrasikan. Tentu saja membawa penderitaan karena dalam dunia ini manusia sudah terlanjur terpecah-pecah dalam pribadinya. Kardinal Joseph Ratzinger yang kemudian dipilih menjadi Paus Benediktus yang ke-16 menolak gagasan kuantifikasi, maksudnya panjang atau pendeknya waktu. Proses transformasi batiniah yang menjadikan kita mampu menyambut Kristus, menyambut Allah, masuk di dalam kesatuan dengan persekutuan para kudus, itulah yang menjadi makna sejati dari api penyucian. Dalam Katekismus Gereja Katolik dirumuskan begini: semua orang yang meninggal dunia dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, tetapi masih belum dimurnikan secara sempurna, pasti memperoleh keselamatan kekal. Tetapi sesudah kematian, mereka menjalani penyucian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan untuk masuk dalam sukacita surgawi. Gereja menyebut penyucian orang-orang terpilih ini sebagai api penyucian yang sama sekali berbeda dengan hukuman. Jadi api penyucian itu bukan sebuah hukuman. Dengan demikian, api penyucian adalah saat, dalam tanda petik, perjumpaan kita dengan Kristus secara pribadi dan secara mendalam. Damba dan kerinduan jiwa manusia adalah menyatu dengan sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan cinta itu mendorong kita untuk menyatu, untuk selalu bersama-sama. Apabila penyatuan itu tidak terjadi, maka menimbulkan kerinduan. Dan kerinduan yang mencekam itu menimbulkan penderitaan. Itu yang dimaksudkan dengan api penyucian. Memang bisa menimbulkan persoalan, tapi persoalan itu kan persoalan istilah, soal bahasa. Bahasa kita, bahasa manusia yang serba terbatas itu tidak bisa menjelaskan realitas yang tidak terbatas. Di dalam api penyucian dipakai beberapa istilah seperti proses untuk menunjukkan karya Allah, tindakan Allah yang menyelamatkan. Lalu kata api menjadi sebuah gambaran atau metafora untuk menjelaskan mengenai kemuliaan Allah. Di hadapan kemuliaan Allah tersingkaplah siapa kita. Siapa kita sebenarnya dengan seluruh kegagalan, dengan seluruh dosa-dosa kita, dan dengan seluruh kehinaan kita. Kemudian seringkali juga ditanyakan mengenai dasar kitab suci, apa ajaran gereja mengenai api penyucian. Sebenarnya dasar biblisnya tersebar di dalam seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena kitab suci selalu mengungkapkan kasih setia Allah. Kendati kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Kendati kita jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengulurkan tangannya supaya kita dipulihkan
dari dosa-dosa kita. Secara khusus dalam kitab 2 Makabe dikisahkan mengenai tindakan yang dibuat oleh Yudas Makabe, seorang panglima perang yang mengirimkan derma dan dana sebagai silih untuk beberapa prajurit yang gugur, dan ternyata mereka mengenakan jimat-jimat pelindung yang dilarang oleh hukum Taurat. Derma itu dimaksudkan sebagai korban penebus salah untuk semua orang yang mati dan mereka kedapatan mempunyai jimat-jimat itu. Itu bisa kita baca dalam 2 Makabe bab 12 ayat 38 sampai 46. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, Santo Paulus mengatakan bahwa pekerjaan masing-masing orang akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan menerima upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan seperti di dalam api. Dan masih banyak ayat-ayat lain. Maka Gereja Katolik meyakini bahwa api penyucian itu merupakan sebuah ajaran gereja yang mengacu kepada seluruh pewartaan kitab suci. Allah menghendaki keselamatan semua orang. Kita diselamatkan bukan karena kita pantas, kita diselamatkan bukan karena kita suci, kita diselamatkan karena rahmat Allah yang jauh melampaui dosa-dosa kita, yang jauh melampaui pengharapan-pengharapan kita. Maka kita diajak untuk meyakini bahwa bagaimanapun juga Allah akan menyelamatkan kita. Maka di dalam peringatan arwah semua orang beriman, hari ini kita diajak untuk mendoakan mereka sepanjang bulan November ini. Dan tahun ini Sri Paus menetapkan bahwa indulgensi penuh tidak hanya dibatasi antara tanggal 1 sampai tanggal 8 November, tapi sepanjang bulan kita doakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, pengharapan akan kerahiman Allah untuk para leluhur kita. Allah akan memberikan, gereja memberikan indulgensi secara penuh bagi arwah semua orang beriman. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan berkah.